Kita akan meneruskan dengan farmakologi sistem saraf pusat. Jadi ini adalah tujuan pembelajarannya. Lalu kita akan mulai dengan neurofarmakologi. Jadi neuro artinya saraf, farmakologi kita tahu ilmu yang mempelajari obat-obatan. Jadi neurofarmakologi merupakan jembatan penghubung antara sistem saraf dengan obat-obatan. Ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana obat-obatan kemudian mempengaruhi seluruh sistem saraf. Kenapa kita perlu? Karena ini penting untuk pemberian obat yang aman dan efektif, dan kita juga penting memahami neurofarmakologi agar tahu juga bagaimana kondisi pasien, dan sebagai bentuk edukasi kita untuk pasien memahami obat-obatan yang akan digunakannya. Dalam pemberian obat-obat untuk sistem saraf, maka kita harus paham fisiologi sistem saraf, dan kali ini tentu berhubungan dengan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter merupakan pembawa pesan pada sistem saraf, baik saraf pusat maupun saraf perifer. Nah, ada beberapa senyawa kimia yang kemudian mengirimkan sinyal antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Mereka berhubungan di sambungan yang kita sebut dengan sinapsis. Beberapa neurotransmitter ini antara lain adalah asetilkolin. Ada asetilkolin. Asetilkolin ini fungsinya di dalam sistem saraf pusat berfungsi dalam memori, pembelajaran, dan pengendalian atau kendali otot. Obat-obat yang mempengaruhi asetilkolin ini bisa digunakan untuk pengobatan penyakit seperti Alzheimer atau myasthenia gravis. Neurotransmitter berikutnya adalah dopamin. Nah, dopamin ini terlibat dalam proses terjadinya gerakan, kemudian adanya motivasi dan rasa senang. Obat-obatan yang mengaruhi dopamin dapat digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson maupun penyakit kejiwaan yang disebut dengan schizophrenia. Neurotransmitter berikutnya adalah serotonin, dikenal dengan 5HT. Ini akan memengaruhi suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Dan obat-obatan yang meningkatkan serotonin biasanya digunakan untuk mengobati depresi dan juga pada kecemasan. Berikutnya adalah gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA ini merupakan neurotransmitter penghambat utama di otak. Jadi di otak itu ada penghambat dan ada perangsang. GABA ini merupakan penghambat. Obat-obatan yang meningkatkan GABA ini digunakan untuk mengatasi kecemasan dan epilepsi. Dan kalau tadi untuk menghambat, maka ada untuk merangsang, yaitu glutamat. Nah, ini yang utama. Walaupun glutamat diperlukan, tetapi kalau berlebihan akan menyebabkan kerusakan sel saraf. Obat-obat yang memengaruhi glutamat digunakan untuk mengatasi stroke. Selanjutnya adalah neurotransmitter norepinefrin. Ini terlibat dalam respon yang kita kenal dengan lawan atau lari, fight or run ya. Ini juga untuk kewaspadaan dan perhatian. Obat-obatan yang memengaruhi norepinefrin digunakan untuk mengobati depresi maupun gangguan perhatian atau ADHD. Cara kerja obat-obat saraf pusat ini meningkatkan atau menghambat produksi neurotransmitter, kemudian mencegah reuptake neurotransmitter, dan meniru atau menghambat aksi neurotransmitter di reseptor. Kalau kita membaginya, maka obat-obat susunan saraf pusat terbagi atas yang tugasnya atau yang fungsinya adalah analgesik, anti nyeri, anestesi, anti obat bius,
Antikonvulsan, obat anti kejang, antidepresan, mengatasi depresi, antipsikotik untuk mengatasi gangguan kejiwaan, hipnotik membuat tidur, dan sedatif membuat uh, tidur tetapi lebih dangkal. Analgesik tentu mekanisme aksinya atau cara kerjanya adalah dengan mengurangi sensasi nyeri. Nah, umumnya bekerja di reseptor opioid. Reseptor opioid ini ada di SSP atau juga dengan cara lain yaitu menghambat produksi prostaglandin yang akan menyebabkan inflamasi maupun rasa nyeri. Indikasi pemberian analgesik bisa untuk nyeri baik yang terjadi secara cepat atau kita sebut dengan infeksi akut maupun infeksi yang berlangsung sudah lama lebih dari 3 bulan yang kita sebut dengan nyeri kronis. Apa efek samping analgesik? Bisa terjadi mual dan muntah terutama untuk kelompok golongan opioid, konstipasi juga pada opioid, sedasi juga, depresi pernafasan. Obat-obat anestesi ini mekanismenya adalah untuk menekan aktivitas susunan saraf pusat sehingga kesadaran menurun dan tidak ada lagi sensasi, jadi tidak berasa apa-apa ketika misalnya melakukan prosedur tertentu atau operasi. Indikasinya adalah kalau akan dilakukan prosedur pembedahan atau untuk diagnosis yang mungkin menyebabkan rasa tidak nyaman atau rasa nyeri. Efek samping yang biasa terjadi dari obat-obat anestesi adalah penekanan pernafasan, depresi pernafasan, kemudian tekanan darah yang turun, maupun terjadinya aritmi irama jantung. Obat berikutnya adalah antikonvulsan. Antikonvulsan ini untuk mengatasi kejang dan kerjanya dengan menstabilkan aktivitas listrik di otak. Kapan diberikan? Pada epilepsi atau pada gangguan bipolar, gangguan aktif dan depresi, aktif dan depresi. Efek sampingnya bisa ataksia, gangguan pada gerakan, pusing, ngantuk, dan terjadinya ruam atau kemerahan di kulit. Berikutnya adalah antidepresan. Antidepresan ini akan meningkatkan kadar neurotransmitter serotonin, norepinefrin, dan dopamin di otak. Itu kapan kita berikan antidepresan? Kalau terjadi depresi dan gangguan kecemasan maupun gangguan obsesif kompulsif. Efek samping yang bisa terjadi adalah mual, gangguan tidur, gangguan fungsi seksual, dan peningkatan berat badan. Yang berikutnya adalah antipsikotik atau kita sebutnya dengan obat-obat jiwa. Ini akan memblokir reseptor dopamin di otak sehingga akan mengurangi gejala psikosis. Kapan diberikan? Kalau terjadi skizofrenia, gangguan kejiwaan yang cukup berat, gangguan bipolar, dan pada psikosis. Efek sampingnya bisa terjadi efek ekstrapiramidal seperti kekakuan otot maupun tremor, dan peningkatan berat badan maupun ngantuk atau sedasi. Obat berikutnya adalah hipnotif dan sedatif. Tentu ini adalah untuk membuat ngantuk ya. Efeknya adalah menekan aktivitas saraf pusat, membuat lebih mudah tidur atau mengurangi kecemasan. Kapan diberikan? Kalau ada gangguan tidur atau insomnia atau mengalami episode gangguan kecemasan. Efek samping tentu ngantuk, pusing, gangguan koordinasi. Nah, bagaimana implikasi penggunaan obat-obat susunan saraf pusat dalam praktik keperawatan? Analgetik. Ada opioid, ini bisa ada morfin yang cukup panjang, fentanyl yang pendek, kuat, kodein yang lebih ringan. Implikasi klinisnya adalah kita harus memantau depresi pernapasan karena salah satu efek sampingnya adalah terjadi depresi pernapasan, konstipasi maupun sedasi. Waspadai potensi penyalahgunaan ketergantungan. Kalau ada orang-orang atau pasien yang mendapatkan analgetik dari kelompok opioid untuk jangka waktu yang lama, katakan lebih dari 1 minggu, maka waspadai ada terjadi ketergantungan atau penyalahgunaan. Jadi pasien itu minta obatnya digunakan atas indikasi yang tidak benar. Oleh karena itu penting dilakukan edukasi pada pasien tentang bagaimana cara menggunakan yang aman dan apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan bila terjadi efek samping. Berikutnya adalah obat anti kecemasan dan sedatif.
Obat-obat ini dalam kelompok benzodiazepin maupun barbiturat. Sebagai perawat, apa implikasinya? Kalau pasien mendapatkan obat-obatan ini, maka harus diperhatikan juga terjadinya depresi napas, terutama kalau obatnya dosisnya tinggi, atau kalau dikombinasikan dengan obat-obat tertentu. Misalnya tadi opioid dengan sedatif akan lebih mudah terjadi depresi nafas atau efek samping lainnya. Dan tetap ada waspadai potensi ketergantungan maupun gejala withdrawal. Withdrawal itu artinya kalau stop obat, dia akan mengalami efek yang tidak baik. Sehingga kita perlu edukasi tentang risiko kalau misalnya sudah dapat obat ini, bekerja atau mengendarai kendaraan maka akan berisiko. Anti kejang, ada obat yang kita sebut dengan phenytoin, carbamazepine atau alsalvalproat. Ini kita berikan untuk pasien-pasien kejang seperti epilepsi. Apa implikasinya? Hati-hati dengan terjadinya toksisitas. Jadi kita harus pantau, minta mereka untuk kalau menggunakan jangka panjang dipantau berapa kadar dalam darahnya. Jadi dan ini obat-obat yang kalau nggak rutin digunakan maka bisa terjadi serangan kejang dan sebagainya. Jadi harus rutin patuh minum obat. Dan ada efek samping yang harus diperhatikan juga seperti ataksia, gangguan gerakan, diplopia atau pandangan yang jadi buram, buat, dan kemerahan pada kulit. Sedangkan antidepresan ada kelompok dari serotonin reuptake, serotonin norepinefrin reuptake, terus sedikit anti depresan, kemudian mau inhibitor, dan sebagainya. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan? Perhatikan sama efek samping. Apa efek sampingnya? Yang sering adalah hipotensi ortostatik. Apa artinya? Hipotensi ortostatik itu dalam keadaan biasa, duduk atau tiduran, dia tidak hipotensi. Tapi kalau berdiri, darah akan turun dan tidak masuk ke dalam jantung sehingga tidak dipompakan, terjadi hipotensi dan ini cukup berbahaya. Efek samping lain adalah sedasi, ngantuk, dan efek antikolinergik. Waspadai terjadinya sindrom serotonin, terutama kalau dikombinasikan dengan obat-obat serotoninergi. Sehingga kita harus edukasi pasien, baik yang terjadi langsung maupun yang terjadi setelah beberapa saat digunakan. Obat antipsikotik ini nanti akan dibagi atas tipikal dan atipikal. Saya tidak perlu sampaikan di sini, tetapi implikasi klinisnya setiap pasien mendapatkan obat antipsikotik ada kemungkinan terjadi gerakan-gerakan ekstrapiramidal dan diskinesia, ya. Jadi kita juga harus waspada terjadinya sindrom neuroleptik namanya yang bisa mengancam jiwa sehingga perlu diperhatikan. Jangan lupa dipantau penambahan berat badan dan terjadinya dislipidemia. Pasien jadi lebih gemuk dan itu juga tidak bagus buat. Secara keseluruhan, maka implikasi keperawatan dalam konteks obat-obatan susunan saraf pusat sebagai perawat memerlukan pemahaman efek samping obat-obat neurofarmakologis dan harus dipantau secara cermat. Dan kita harus mampu memberikan pendidikan kepada pasien tentang obat-obat mereka. Jadi karena mereka yang menggunakan obat dan tidak jarang obatnya itu diberikan untuk situasi di mana rawat jalan misalnya atau rawat inap pun juga karena nanti tidak semungkin kita awasi setiap orang langsung, jadi kita harus ingatkan mereka apa yang kira-kira menjadi efek samping yang terjadi. Dan dalam konteks keperawatan maka kolaborasi dengan dokter dan tim kesehatan lainnya itu akan menyebabkan pemberian obat neurofarmakologi menjadi lebih optimal. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.